Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sambil menikmati menjalannya buka puasa 5 menit ke depan, kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan tayangan teori motivasi dengan studi kasus Atta Halilintar. Kami akan mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkin Nafisa Beladina dengan NPM 200 101 19002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hadijah dengan NPM 2001 01 19 011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mira Dewi Kania, NPM 20011119007. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat video berikutnya. anak sulung Gen Halilintar yakni Atta Halilintar rupanya lebih dulu dikenal sebagai pengusaha muda sebelum merintis karir YouTubers. Berbeda dengan adik-adiknya, Atta menjadi saksi perjuang keluarga. Berawal dari keinginan Atta meringankan beban orang tua dengan mencari pemasukan sendiri sebagai ganti uang saku, sejak sekolah dasar Atta sudah berdagang. Mulai dari menjual mainan, kerajinan, atau makanan ringan di sekolah hingga menjual majalah di lampu merah. Atta juga membantu ayahnya memasarkan produk provider. Siapa sangka dengan kerja keras Atta kini sukses dalam bisnis dan menjadi CEO AHA Corps. Dengan kerja keras dan motivasi yang tinggi di usianya yang baru menginjak 26 tahun saat ini, Atta telah memiliki omset 4,6 miliar per bulan dari YouTube dan Atta pun mendapatkan penghasilan dari bisnis yang lain. Untuk kamu semua yang masih muda, gak ada alasan kalau bilang aku gak bisa berusaha karena gak punya modal, aku gak bisa berusaha karena gak punya toko, aku gak bisa usaha, gak bisa dagang karena gak punya barang. Sekarang di online semua bisa dilakuin, asal kamu ada niat, ada jalan. Kamu mau jualan, kamu gak perlu modal, sekarang tinggal telepon, harga barang berapa, kamu jualin di Instagram, kamu promote Instagram kamu bikin karya di Instagram kamu sampai banyak followernya, kamu bisa jualan handphone, bisa jualan baju, bisa jualan apa aja, kamu bisa bikin website. Gak ada alasannya kalau anak muda ini sekarang gak bisa berusaha. Yang penting ada niat, ada kemauan, ada kesungguhan, pasti ada jalan. Karena janji Tuhan adalah Tuhan tidak menuntut kamu untuk berhasil, tapi Sebagai seorang konten kreator di YouTube, Atta Halilintar sering sekali memberikan kalimat-kalimat yang positif di berbagai konten videonya. Tidak hanya dengan kalimat positif, seorang Atta pun juga berhasil membuktikannya melalui kesuksesan-kesuksesan yang diperolehnya. Tentu, kalimat-kalimat positif darinya bisa dijadikan motivasi dan pelajaran untuk para sobat entertains yang sedang menjalankan bisnisnya. Berikut kami mencoba mengutip dari beberapa kalimat-kalimat positif dari Atta yang bisa dijadikan motivasi bagi kita semua. Salah satu kata motivasi Atta Halilintar, kita jangan pernah berhenti berdoa, karena di dalam hidup kita ini, kalau kita tidak berdoa setiap hari, berarti itu sebenarnya kita sombong. Karena kita ini cuma hamba, kita harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi nikmat, jadi kita harus berdoa. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Motivasi berasal dari bahasa Latin, mover, yang berarti menggerakkan atau to move. Motivasi merupakan suatu potensi kekuatan yang muncul dari dalam diri seseorang dan dapat menggerakkan seseorang itu untuk membuat atau melakukan suatu perbuatan tertentu. Bila motivasi seseorang bersih dari hal-hal yang dilarang, maka motivasi itu akan mudah muncul, sehingga ia mudah juga dalam melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Harus memikirkannya terlebih dahulu. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketentuan seseorang, individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini adalah intensitas, arah, dan ketentuan. Teori motivasi kontemporer bukan teori yang dikembangkan baru-baru ini, melainkan teori yang menggambarkan kondisi pemikiran saat ini dalam menjalankan motivasi seseorang, yaitu YouTuber Atta Halilintar. Teori motivasi kontemporer mencakup teori kebutuhan. Teori kebutuhan dikembangkan oleh David. Teori kebutuhan berfokus pada 3 kebutuhan yang didefinisikan sebagai berikut.
kebutuhan berpartisipasi, dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil, kebutuhan berkuasa, kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya, kebutuhan bervariasi sehingga untuk menjalin suatu hubungan antar personal dan ramah. Teori motivasi konvensional, teori Maslow yang kita pakai saat ini. Salah satu teori motivasi yang paling banyak diacu adalah teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Maslow memandang kebutuhan manusia berdasarkan suatu hierarki kebutuhan dari kebutuhan yang paling rendah hingga kebutuhan yang paling tinggi. Dan kamu ikhtiar untuk itu. Aku yakin kalau aku bisa, kamu juga bisa. Dari sinilah kita semua Teman-teman, takdir secara umum dipahami sebagai ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tahukah teman-teman bahwa tidak semua peristiwa di dalam hidup manusia adalah suratan takdir yang tidak dapat berubah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surat Ar-Rod ayat 11. Atta Halilintar menyadari bahwa kesuksesan tidak bisa didapatkan dengan cara yang mudah. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum tersebut berusaha untuk merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam menjalankan bisnisnya, seringkali Atta Halilintar mendapatkan cobaan yang cukup berat. Namun, ia selalu bangkit dari kegagalan demi kegagalan. Ia adalah seorang pengusaha yang kuat dan tidak lemah. Hal ini sesuai dengan ciri mukmin yang dicintai oleh Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun, pada masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan menjadi lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, jangan berkata, seandainya aku berbuat begini, maka akan begini dan begitu. Tetapi, katakanlah Allah telah menakdirkan dan kehendak oleh Allah pasti dilakukan. Sebab kata seandainya itu dapat membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Dari semua yang sudah ia lakukan, sebenarnya apa sih tujuan dari seorang Atta Halilintar? Atta ternyata selalu yakin bahwa kebahagiaan sesungguhnya bukanlah dari semua harta, prestasi, atau ketenaran yang dimilikinya. Tapi bagaimana ia bisa membuat orang lain tersenyum dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Beberapa kutipan ayat Al-Quran memotivasi umat muslim agar suka berbuat baik. Dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Menjadi pribadi yang bermanfaat diibaratkan seperti menanam kebaikan untuk diri sendiri. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 195 disebutkan bahwa dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 menyebutkan bahwa perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dia akan menjadi itu aja. Tapi kalau kita melihat Steve Jobs, Bill Gates, mereka itu orang-orang yang berpikir out of the box. Mereka berpikir nggak yang seperti orang lain di dalam kotak itu. Jadi ketika kita dalam kotak, dia sama mikirnya dalam kotak. Tapi kalau misalnya orang yang berhasil, dia akan berpikir di luar kotak itu. Jadilah mereka orang-orang yang bisa berhasil dengan cara yang berbeda-beda. Karena menurut aku, orang yang punya mental pemenang itu nggak banyak. Karena kebanyakan orang baru dijudge sedikit, baru dijatuhin dikit, letoy. Kalau mereka entrepreneur sejati, ketika semua orang nganggap dia nggak mungkin, dia akan tetap mencari jalan. Apapun caranya seorang entrepreneur itu nggak akan pernah nyerah. Karena sebenarnya di dalam hidup ada salah satu kebahagiaan yang ada dalam diri kita ketika kita bisa bikin orang lain bahagia. Dan ketika kita bisa menjawab tantangan-tantangan orang lain, kalau mereka bilang nggak bisa, ternyata kita bisa. Intinya satu hal, don't give up, just try. Ketika kamu gagal, bangkit lagi. Ketika kamu gagal lagi, bangkit lagi. Ketika kamu gagal, bangkit lagi. Ketika kamu gagal 7 kali, bangkitlah 11 kali. Aku yakin anak-anak di sini semua berpeluang menjadi orang-orang berhasil. Kepuasan dari seorang pembisnis sukses, Atta Halilintar bukan berasal dari banyaknya kekayaan dan prestasi yang dimilikinya, namun kepuasan baginya adalah dapat membuat orang lain tersenyum, dan tujuannya adalah untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Tujuan ini merupakan tujuan positif yang menjadi dorongan dan keinginan seorang Atta untuk harus bekerja dan berdoa sesuai dengan motonya Work Hard, Pray Hard. Moto ini telah diucapkan berulang kali dan menjadi inspirasi bagi kaum milenial. The Work Hard milik Atta Halilintar adalah bentuk pengaplikasian dari teori motivasi konvensional, teori motivasi kontemporer, dan moto Work Hard, Pray Hard adalah bentuk pengaplikasian dari teori motivasi Islam. Teori motivasi yang dikembangkan kaum muslimin bersumber dari sebuah kebenaran yang absolut dan pragmatis dalam pengertiannya yang aplikasian sepanjang zaman, yaitu bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dalam mengaplikasikannya, motivasi yang kekal adalah motivasi yang terbaik, di mana motivasi ini adalah motivasi yang datang hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika motivasinya kekal dengan niat karena Allah, saat menemukan cobaan dan ujian, seorang pembisnis akan bertahan dan mencari solusi untuk bangkit kembali dengan bentuk tindakan yang berupa kebutuhan dan tujuan. Motivasi kekal adalah pemertahanan untuk tetap di jalan yang baik. Baik, sekian tayangan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini.